Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibrahim dengan STB 212266 dari kelompok Enter. Nah, pada video kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai langkah-langkah pengerjaan dari tugas 2. Oke, langsung saja. Terlebih dahulu kita buat project baru dengan cara mengklik button new project, lalu pilih template 2D atau built-in render pipeline, sesuaikan nama projectnya dan lokasi penyimpanannya, lalu create project. Nah, sedikit pengantar mengenai fungsi-fungsi dari area pada template project ini. Dimulai dari hierarki. Hierarki menunjukkan semua objek yang ada di dalam skene saat ini. Objek-objek ini bisa berupa game objek seperti karakter, kamera, cahaya, atau objek UI. Di sini kita bisa mengatur dan membuat hierarki antar objek, misalnya kamera menjadi anak dari objek karakter lainnya. Nah, lalu area scan atau scan view adalah area di mana kita bisa melihat dan mengedit elemen-elemen di dalam game atau aplikasi. Lalu ada inspektor. Nah, inspektor adalah tempat di mana kita bisa melihat dan mengedit properti dari objek yang sedang dipilih di scan atau di hierarki. Nah, setiap objek memiliki komponen yang berbeda, misalnya transformasi, mesh renderer, script, dan lain-lain yang bisa dimodifikasi pada inspektor ini. Nah, lalu ada project window. Nah, project window adalah tempat di mana semua file proyek seperti script, prefab, tekstur, audio, dan material lainnya disimpan. Nah, secara default, pada bagian hierarki ini sudah ada sebuah main kamera. Kamera ini berfungsi sebagai mata dari game atau aplikasi yang kita buat. Karena segala sesuatu yang terlihat oleh pemain akan diambil dari perspektif atau sudut pandang main kamera ini. Nah, adapun tugasnya adalah membuat objek kotak orange memiliki sifat gravitasi seperti pada GIF di atas ini, yaitu kotak jatuh ke bawah dan berhenti tepat di atas blok berwarna hitam ini. Dan kotak orange ini akan diisi dengan nama kelompok masing-masing. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan membuat kotak orange-nya dengan cara pada area hierarki klik kanan, lalu pilih dua dimensi objek, lalu spreads, lalu square. Nah, lalu pilih lagi square yang baru saja dibuat tadi, lalu klik kanan, lalu pilih rename. Nah, ganti namanya menjadi kotak 1. Nah, lalu pada area inspektor sesuaikan posisi dan warnanya. Selanjutnya, kita akan membuat persegi panjang berwarna hitam atau blok yang berada di bawah. Yaitu lakukan hal yang sama seperti kotak 1 tadi, klik kanan, lalu pilih dua dimensi objek, spreads, lalu square. Nah, ubah nama dari square yang baru saya dibuat tadi menjadi kotak 2. Nah, lalu di dalam area scan, drag kotak warna putih tadi ke bawah. Lalu sesuaikan scale atau tinggi atau sesuaikan lebar dan tingginya pada area inspektor. Nah, lalu selanjutnya pilih kotak 1, lalu pada area inspektor di bagian paling bawah klik add komponen, lalu tambahkan komponen rigid body 2 dimensi dan box collider 2 dimensi.
Nah, selanjutnya untuk kotak kedua lakukan hal yang sama, tambahkan komponen juga, tapi yang ditambahkan hanya satu komponen saja, yaitu box collider 2 dimensi. Nah, jika di play maka hasilnya kan seperti ini. Oke, selanjutnya menambahkan teks di dalam kotak. Pada area hierarki, klik kanan, lalu pilih UI, lalu canvas. Nah, maka akan muncul dua kotak, yaitu kotak yang besar ini adalah kanvas, lalu yang kecil ini adalah main kameranya. Nah, lalu pilih kanvas, lalu klik kanan, pilih UI, lalu tes Max Pro. Nah, jika muncul jendela importer seperti ini, maka klik saja import TMP Essentials dan import TMP Excel Examples and Extracts-nya. Nah, ini akan menambahkan elemen teks Max Pro ke dalam template Unity kita. Lalu selanjutnya, sesuaikan teks dengan nama kelompok masing-masing. Pada contoh kali ini, karena nama kelompok saya adalah Enter, maka saya beri teks di sini dengan nama Enter. Lalu, klik elemen teks yang baru saya dibuat tadi, yang ada di kanvas, lalu pindahkan dengan cara di drag ke dalam area main kamera dan sesuaikan juga font size-nya. Nah, seperti ini. Nah, setelah elemen teks dipindahkan ke dalam area main kamera, pada bagian inspektor ini scroll ke bagian bawah lalu cari font size. Nah, font size sesuaikan dengan ukuran kotak. Sesuaikan ukuran teksnya dengan kotak orange pada main kamera dan posisikan teksnya berada di tengah kotak orange. Pada bagian ini ukuran kotak orange dia sangat kecil dari teksnya atau lebih besar daripada ukuran si kotak. Nah, sedangkan font size-nya di sini sudah sampai pada ukuran terkecilnya yaitu 1. Nah, untuk mengakalinya, maka kita akan memperbesar ukuran dari main kamera ini, yang kotak ini, dan juga elemen di dalamnya. Pilih main kamera, lalu pada inspektor sesuaikan size-nya. Selanjutnya kotak 1 pada bagian scale, untuk X-nya 5 dan Y-nya juga 5. Kemudian sesuaikan posisi untuk kotak orange ini. Nah, selanjutnya untuk kotak kedua, lakukan hal yang sama yaitu ubah scale dan sesuaikan posisinya pada inspektor. Lalu canvas. Nah, pilih canvas, kemudian pada inspektor ubah render modenya ke workspace. Nah, jika ini tidak diubah ke workspace, maka nantinya pada saat game di play text tidak akan ditampilkan. Nah, untuk melihat perbedaannya, silakan lihat perbandingannya antara menggunakan screen space overlay dan workspace saat game di play. Nah, hasilnya pada tahap ini teks sudah berhasil ditampilkan pada game scan, tapi dia masih stuck atau tidak bergerak mengikuti si kotak orange ini. Nah, untuk cara agar teks bergerak mengikuti kotak orange, maka kita harus membuat sifat dari elemen teks sama dengan sifat dari kotak atau kotak 1 atau memiliki sifat gravitasi, yaitu dengan cara jadikan kanvas dan elemen di dalamnya menjadi child atau anak dari kotak 1 agar sifatnya sama. Nah, struktur hierarkinya dapat dilihat pada gambar di atas untuk before afternya. Ini sebelumnya, lalu setelah digabungkan dia menjadi seperti ini. Kotak 1 di dalamnya ada kanvas, lalu teks TMP.
Nah, hasilnya akan seperti ini. Teks dan kotak sudah berhasil memiliki sifat gravitasi. Oke, terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian, assalamualaikum.